Kebakaran sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Sente di Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung, kian meluas pada Rabu 24 Januari 2024. Asap masih membubung tinggi dan terus meluas terbawa angin. Dusun yang terdampak juga tidak hanya Sente, namun Dusun Gelogor serta sebagian wilayah Desa Pikat. Kabut asap bahkan sampai ke SDN 3 Pikat, yang berlokasi di Dusun Gelogor atau berjarak sekitar 1 km dari TPA Sente. Para siswa setempat sudah mengenakan masker di sekolah. Bahkan pihak sekolah mewajibkan semua siswa mengenakan masker untuk menghindari gangguan pernapasan akibat dampak asap TPA Sente. Meskipun situasi tidak nyaman, proses belajar mengajar di sekolah setempat tetap jalan. Pihak sekolah tidak sampai meliburkan para siswa atau menerapkan belajar dari rumah. Namun sejumlah siswa merasa terganggu dengan asap akibat kebakaran di TPA Sente. Siswa kelas 3 di SDN 3 Pikat, Kadek Krisna Dwi Saputra, bersama teman-temannya mengaku terganggu dengan bau sampah dan asap ke sekolah. Dia bersama siswa yang lain diminta ke sekolah supaya mengenakan masker, karena kabut asap sudah sampai di wilayah Gelogor. Pihak sekolah pun tidak menampik hal tersebut. Menurut Kepala SDN 3 Pikat Made Candiwiasa, asap tebal terkadang masuk sampai ke halaman sekolah. Karena itu, dia meminta siswa dan guru agar mengenakan masker sebagai upaya antisipasi dampak kebakaran TPA Sente. Kadang asapnya hilang, terkadang pekat sampai ke sekolah. Ini tergantung situasi hembusan angin. Menurutnya, untuk sementara waktu, proses belajar mengajar di sekolah setempat berjalan normal. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Klungkung terus berusaha memadamkan api. Armada damkar dan mobil tangki air milik DLHP Klungkung terlihat hilir mudik membawa air ke TPA Sente untuk memadamkan api. Namun upaya pemadaman api belum juga membuahkan hasil. Malah kebakaran di TPA semakin meluas. Kasat Pol PP dan pemadam kebakaran Klungkung Dewa Putu Suarbawa saat ditemui di lokasi mengaku bahwa pihaknya sulit mencari titik api, sebab sebaran api makin meluas. Api yang awalnya muncul di sisi timur TPA Sente, kini meluas sampai ke sisi barat dan selatan. Pada Rabu sebaran api diperkirakan mencapai 75%. Areal TPA Sente di sisi timur dan barat sudah terbakar. Penanganannya sebatas menghambat sebaran, karena untuk mencari titik api, sangatlah tidak mungkin. Menurut Dewa Putu Suarbawa, ada sejumlah kendala yang dihadapi petugas untuk menangani kebakaran sampah TPA Sente. Salah satunya akses jalan tidak sepenuhnya bisa dilalui kendaraan pemadam. Angin berhembus cukup kencang juga ikut mempercepat sebaran api. Selain itu petugas pemadam cukup jauh mengambil air untuk pasokan kendaraan pemadam. Hasil koordinasinya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan akan dimintakan bantuan 1 unit eskavator untuk mengurai sampah. Secara teori, kalau kebakaran dengan kedalaman seperti ini, sampah mesti diurai. Untuk diketahui, TPA Sente terbakar pada Selasa 23 Januari 2024 pukul 11. 6 kakak atau 21 jiwa yang tinggal di sekitarnya diminta untuk mengungsi. Belum jelas apa yang memicu kebakaran sampah di TPA ini. Kebakaran diduga dipicu gas metana yang keluar dari sampah yang menggunung. Penanganan kebakaran di TPA Sente ini, kebakarannya mulai dari kemarin jam tanggal 23 Januari 2024 jam 11. Laporan itu masuk, kemudian kami langsung sikapi menuju TKP. Akhirnya di TKP memang sudah terjadi penjalaran api dan asap sangat tebal. Akhirnya kami segera melakukan penanganan, akan tetapi karena kondisi geografis yang sulit juga dijangkau, karena ini hanya jalannya kan hanya di sebelah selatan dan barat, sedangkan yang terbakar di timur dan di utara, itu juga merupakan kesulitan. Nah, jadi untuk mempercepat kemarin penanganan, kami juga minta bantuan dari Damkar Bangli dan Gianyar. Kendala-kendala mungkin yang dihadapi, Pak? Kendala yang dihadapi, yang pertama akses jalan menuju titik api itu sangat sulit, karena TPA ini tidak dikelilingi jalan, hanya dikelilingi sebelah, di selatan saja. Di barat pun ada akses tapi lebih rendah, agak sulit juga. Kemudian karena jujur saja kalau di Klungkung kami tidak memiliki hidran,
sehingga untuk mencari air itu masih menggunakan air sungai. Nah itu juga memperlambat pasokan air ke sini, sehingga kami minta bantuan. Solusinya minta bantuan kemarin biar air cepat segera datang. Ada target untuk bisa memadamkan ini Pak? Gimana? Target memadamkan api ini? Kami tidak bisa pasang target gitu Pak, karena api ini kan berjalan terus. Karena kondisi angin ini juga salah satu kendala juga yang belum kami sampaikan tadi adalah angin kencang itu. Jadi sangat mempercepat sebaran api. Ya itu kalau target tidak bisa Pak, kami targetkan Pak, karena ini mobil penjalarannya terus berjalan dari detik ke detik, dari jam ini terus. Ya, mudah-mudahan bisa cepat Pak. Sri Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.